Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Teman-teman, sebagaimana kita umumkan sebelumnya, pada malam ini kita akan mulai mengkaji satu kitab kecil, hanya sekitar 120 halaman, terkait dengan etika adab-adab menggunakan sosial media, khususnya Facebook. Kitabnya seperti ini, ya. Ini dikarang oleh seorang santri Al-Azhar, ya, bernama Ali Muhammad Syauqi. Judulnya Al-Facebook Adabuhu wa Ahkamuhu, atau Facebook, yaitu tentang adab-adabnya dan hukum-hukumnya. Jadi kita hari ini hampir sebagai anak muda tidak bisa dilepaskan dari penggunaan sosial media. Ada banyak platform di sana, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, dan lain sebagainya. Kita setiap hari menggunakannya, dan kita sudah banyak memposting, nge-like, meng-share, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mungkin, ya, kita lupakan ketika kita menggunakan sosial media. Apa itu? Nah, itu tentang bagaimana tuntunan Islam. Nah, dalam kitab ini, ya, ini akan sedikit disinggung hal-hal yang terkait dengan penggunaan Facebook, ditinjau, dilihat dari perspektif nasihat-nasihat atau adab-adab keislaman. Nah, buku ini ada satu hal yang menarik. Yang pertama adalah ternyata penulisnya ini masih jomblo. Bapak Ali Muhammad Syauqi, atau saya sebut Mas saja, ya. Dia masih jomblo. Di bagian depannya buku yang beliau karang, beliau menulis sebuah syair yang ditujukan kepada calon istrinya. Dia belum punya istri. Dengan bahasa yang cukup puitis, dia mencoba mengungkapkan rasa cintanya. Kemungkinan besar, ya, buku ini, kitab ini ditulis untuk pujaan hatinya. Sangat romantis, ya. Hanya untuk perempuan yang akan dilamar saja dia capek-capek nulis kitab atau nulis buku. Salah satunya yang bisa kita baca ini, misalnya salah satu syairnya mengatakan, yaqulu raji rahmatil wadudi an a'ni aliyanil wadudi. Orang yang mengharap rahmat Tuhan yang maha pengasih ini berkata, maksudnya adalah aliyanil wadudi, yaitu Ali, orang yang namanya Ali. Pengarang kitab ini namanya Ali. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'iz zaujaini min tafarruqi. Segala puji bagi Tuhan yang maha tinggi lagi maha luhur, yang mengumpulkan wa jami'iz zaujaini min tafarruqi, yang mengumpulkan sepasang kekasih dari dari keterpisahan mereka. I'lam hudida afdolal khairati zaujan tudimuni amal hayati. Ketahuilah bahwasanya Anda telah akan dianugerahi sebaik-baiknya anugerah, ya, zaujan tudimuni amal hayati, seorang pasangan yang akan membuat Anda dapat menikmati kehidupan selamanya. Nah, ini bentuk ungkapan cinta sang penulis kepada calon istrinya, ya. Tapi beliau belum menikah. Jadi
masih single lah ya, masih single. Seperti yang sedikit saya ungkap tadi, buku ini membahas tentang etika-etika menggunakan Facebook. Saya mengira ya, jangan-jangan penulis kitab ini menemukan jodohnya lewat Facebook, sehingga dia perlu menulis buku yang khusus tentang menjelaskan tentang etika-etika atau adab-adab, menjelaskan tentang penggunaan Facebook. Nah, kita nggak tahu ya, ini hanya kira-kira saja. Tapi buku ini nanti akan sedikit ke depan kita akan coba ulas sedikit demi sedikit ya, tentang apa saja sih pernik-pernik adab-adab yang harus diperhatikan atau perlu kita perhatikan terkait dengan penggunaan sosial media, khususnya Facebook. Sebelum kita lanjut, ada hal yang kita perlu pahami, bahwasanya penggunaan sosial media hari ini oleh masyarakat kita, terutama khususnya generasi muda, ini sangat beragam fungsi, tujuannya, dan apa yang ingin didapat dari penggunaan sosial media. Tapi hampir semuanya ya, ini tidak bisa melepaskan dari keinginan untuk merasa eksistensi dirinya diakui, atau kebutuhan eksistensial begitu ya. Jadi ketika kita menggunakan sosial media, kita ingin berkawan dengan banyak orang, kemudian kita bisa berbagi dengan banyak orang tentang pengalaman kita, keseharian kita, prestasi kita, pengetahuan kita, dan lain sebagainya. Ini sangat eksistensial ya. Ada juga yang tujuannya ekonomis ya. Ini kalau kita perhatikan nih, ada sebagian teman yang isi wallnya ya, ini dagangan semua, macam-macam. Ada aksesoris, ada alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan sosial media untuk mendapat keuntungan ekonomi. Ada juga yang politis ya, lagi semangat dukung salah satu calon, dia menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan calon pilihannya untuk menjadi kepala daerah atau menduduki posisi politik tertentu. Nah, ini ada cukup banyak yang motif-motif orang menggunakan sosial media. Dan hari ini penggunaan sosial media ini sangat-sangat masif. Hampir semua orang menggunakan sosial media. Bahkan yang tujuannya adalah buruk, atau isinya adalah keburukan atau sesuatu yang cenderung negatif. Kita mengenal beberapa konten negatif yang hari ini banyak kita temui di sosial media kita. Yang pertama adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ketika tidak suka dengan seseorang, dengan satu kelompok tertentu atau dengan pihak tertentu, ini kemudian dia, bahasa kita, nyinyir hari ini ya, kita nyinyirin mereka. Nah, ini ujaran kebencian. Nah, kemudian ada juga hoax. Hoax ini juga sangat berkembang pesat ya, bersama dengan meningkatnya penggunaan sosial media. Hoax atau berita bohong ya. Kemudian ada juga yang bukan hanya yang sifatnya ujaran kebencian, fitnah atau hoax, tapi juga beberapa bentuk kejahatan seperti pornografi misalnya, kemudian bullying, kemudian ada juga radikalisme. Nah, ini juga banyak tersebar di sosial media kita hari ini. Nah, mengapa wajah media sosial kita hari ini ada menampilkan hal-hal yang negatif? Nah, ini salah satunya karena ada penggunaan ya platform-platform sosial media yang kurang bertanggung jawab, teman-teman.
Nah, mengapa kurang bertanggung jawab? Karena tidak ada nilai-nilai yang diajarkan sebelumnya ya. Ketika seseorang akan menggunakan sosial media yang menjadi landasan bagaimana dia harus bersosial media yang baik dan tentu saja aman ya. Nah, buku ini salah satu manfaat yang bisa kita gunakan nanti adalah kita akan mencoba belajar bersama-sama bagaimana menggunakan sosial media secara bijak dan bertanggung jawab. Karena hari ini ada cukup banyak ya akun-akun palsu dan lain sebagainya yang tujuannya adalah menyebarkan ujaran kebencian, hoax, kemudian dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai kajian kita pada pertemuan kali ini, mari kita baca surat Al-Fatihah ya. Ini sebagaimana dalam tradisi yang berkembang di lingkungan umat Islam, sebelum memulai sesuatu kita dianjurkan untuk membaca basmalah ya, atau surat Al-Fatihah secara utuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu perbuatan baik ya yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia disebut abtar atau kurang berkah. Jadi biar kajian kita pada pertemuan kali ini berkahnya maksimal gitu ya, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa radhiyallahu 'anis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini pembukaan dari kitab Al-Facebook Adabuhu wa Ahkamuhu. Wa ba'du faminal ma'lum anna katsiran minal afkar al-ilmiyah wal bahthiyah tata'allaqu bimururi az-zaman wa ta'aqubil ayyam fatala'u fi janabatin nafsi nayyiratan mutamayyizatan. Sebelumnya perlu kami sampaikan, kita dalam kajian ini tidak akan lama-lama, sekitar 15 menit atau paling lama mungkin 30 menit ya. Dan saya nanti akan membaca teks Arabnya dan kemudian menerjemahkannya dan memberikan sedikit penjelasan. Sebagaimana kita ketahui, faminal maklum, bahwasanya anna katsiran minal afkar al-ilmiyah wal bahthiyah tata'allaqu bimururi zaman. Jadi kata penulisnya, perkembangan pemikiran ilmiah dan kajian-kajian ini mengikuti perkembangan zaman. Jadi semakin maju suatu zaman, maka penelitian ilmiah, kajian-kajian ini juga turut akan berkembang. Fatala la'u fi janabatin nafsi nayyiratan mutamayyizatan. Nah, kemudian ini akan melahirkan manusia-manusia, pribadi-pribadi yang nayyiratan mutamayyizatan, tercerahkan dan dia unik gitu ya. Semakin orang berpengetahuan, berwawasan, dia akan menjadi manusia yang tercerahkan dan unik. Wa hadzal kitab alladzi baina yadaik ayyuhal qari al-karim huwa ma huwa illa fikrah. Kitab yang Anda baca ini, yang sedang kita baca ini tidak lain adalah illa fikratun, hanya sebuah pemikiran. Kana gharadi minha an ubayyin biqadri taqati wa wus'i ghazarata tasyri'il islami fi adabihi wa ahkamihi. Nah, dalam kitab ini penulis akan menjelaskan
sesuai kemampuan beliau katanya ya. Ghazarat tashri'il islami fi adabihi wa ahkamihi. Betapa luasnya, betapa dalamnya syariat Islam dalam menentukan adab-adab dan hukum-hukum. Wa sa'ati alfadhihi wa quwwati ma'anihi wa umqi maqasidihi. Lafat-lafat, teks-teks agama Islam seperti Al-Quran dan hadis ini lafadznya sangat luas, sangat kaya gitu ya. Wa quwwati ma'anihi wa umqi maqasidihi, dan kandungannya ini juga sangat dalam, sangat dalam. Wasti'abuhu lil hawadis fi kulli zamanin wa makanin, dan teks-teks agama Islam, Al-Quran, hadis ya, ini bisa mencakup atau bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa di setiap zaman, bagaimana ketentuannya begitu ya. Ini ada terkandung di dalam teks-teks Al-Quran dan hadis. Wabti'aduhu an jumudil andimah wa qaswatil qawanin, dan ini ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam ya, ini akan bisa diterapkan dalam berbagai macam sistem dan dalam berbagai macam aturan. Ini bahasa ulama klasiknya itu sholih likulli zamanin wa makanin. Sebenarnya pengen ngomong begitu saja penulisnya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang sholihun likulli zamanin wa makanin, relevan, cocok, dan bisa diterapkan di setiap zaman. Nilai-nilai Islam, apapun sistem sosialnya, apapun hukum-hukum yang diterapkan, adab dan hukum-hukum Islam ini selalu bisa diterapkan, dipakai, dijadikan penuntun dalam menjalani kehidupan. Hadza ma'ama ra'aituhu min darurati tahririn nazar fi katsirin min qadayal Facebook li raf'i taharuj ala sofahat wa daf'i taghalub bainal facebookiyin. Nah, pada hari ini ya, dia melihat perlunya memikirkan hal-hal yang terkait dengan sosial media. Bagaimana hukum-hukum syara, bagaimana adab-adab yang terkait dengan sosial media, khususnya Facebook ya. Tujuannya apa? Untuk perlu dirumuskan bimbingan Islam untuk penggunaan Facebook ini. Tujuannya adalah liraf itaharuj ala sofahat, untuk menghindarkan ya kesimpang siuran dalam penggunaan halaman-halaman Facebook, akun-akun Facebook. Wadaf itaghalub bainal facebookiyin, dan mencoba meredakan saling berkompetisi yang terjadi di antara para pengguna Facebook. Ini mungkin berkaca kepada negeri pengarangnya, yaitu Mesir, yang beberapa tahun yang lalu mengalami revolusi, yang mana di sana ada banyak nyawa manusia dikorbankan ya, ada yang banyak yang tewas, dan konon, ini disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh penggunaan Facebook. Jadi warga Mesir saling saling berkompetisi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk memenangkan, untuk mendominasi yang lain. Jadi ada perebutan kekuasaan yang di sana menggunakan Facebook sebagai alatnya. Ada pertempuran di dunia maya. Nah, ini kemudian melahirkan taharuj, kegoncangan ya, kegoncangan sosial. Wali anna hadhihi nazilah qad ishtaharat fil afaq, dan kegoncangan-kegoncangan sosial yang terjadi karena pengaruh Facebook ini sudah dimaklumi bersama, terjadi di banyak negara. Bukan hanya di Mesir sebagai negeri tempat pengarang buku ini tinggal, tapi juga di wilayah-wilayah lain di negeri-negeri Arab.
ada Tunisia, ada Libya, ada Yaman, kemudian ada Suriah, sampai terjadi yang namanya perang saudara sesama warga bangsa, sesama penduduk suatu negeri ini berperang. Fakanat hadhihi risalah allati baina yadayka ayyuhal qari'il aziz al-Facebook adabuhu wa ahkamuhu. Maka untuk menjawab, untuk memberikan tuntunan agar bagaimana berfacebook ini tidak menciptakan keresahan sosial, menciptakan kegoncangan sosial, ya, buku yang berjudul Al-Facebook Adabuhu Ahkamuhu ini disajikan untuk para pembaca sekalian. Nah, wa du'atu wal muslihun al-yauma bihajatin ila murunati dhihni wa quwwati tafkir fi taghyiri walakin bidiqqatin wa murunatin tumayyizu bainal masalih wal mafasid. Para dai, nah ini dia mengajak para dai ya. Kemudian wal muslihun, kemudian para reformis, orang-orang yang punya niat memperbaiki masyarakatnya, saat ini sangat membutuhkan kejernihan pikiran. Nah, ketika orang sering menggunakan sosial media, ada banyak isu yang digelontorkan di sana, kadang-kadang orang kehilangan kewarasannya. Nah, ini bahasa kita hari ini, kehilangan kewarasannya. Sehingga hal-hal yang melanggar etika, melanggar kesusilaan, melanggar kemanusiaan, ini diabaikan begitu saja ketika orang sudah tidak waras. Wa quwwati tafkiri fi taghyir, dan tadi orang para dai dan orang-orang yang ingin memperbaiki situasi masyarakatnya ini membutuhkan juga kekuatan pemikiran untuk mengubah kondisi yang buruk itu. Walakin bidiqqatin wa murunatin, tapi harus dengan cara yang lembut, yang bijak ya, nggak perlu ekstrim. Yang mana dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, mana konten-konten negatif dan mana konten-konten yang positif. Pertama, dia harus bisa menjernihkan pikirannya dulu, jangan sampai dikotori oleh banyaknya informasi, terlebih informasi hoax ya, yang mengacaukan pikirannya. Murunatan katil kallati alimta Alamta al-Khadir alaihi salam kaifa yuwazinu bainal ibqa ala safinatil masakin al-muayyabah wa baina dhihabiha bil kulliyah. Penulisnya mengambil pelajaran dari sikap yang diambil oleh Nabi Khidir ya, yaitu suatu ketika dalam surat Al-Kahfi Nabi Khidir atau Nabi Musa ini belajar kepada Nabi Khidir. Salah satu pelajarannya adalah suatu ketika Nabi Khidir mengajak Nabi Musa menaiki sebuah kapal yang bagus. Lalu beliau ya melubangi kapal tersebut. Nabi Musa protes, kenapa Anda melubangi kapal tersebut? Ini punya orang-orang miskin. Anda merusak kekayaan atau milik orang lain. Ternyata Nabi Musa tidak atau belum memahami tujuan dari Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir pilihannya hanya melubangi saja, ya, tidak menghancurkan secara total. Kenapa? Karena tujuan Nabi Khidir adalah agar nanti kapal ini tidak dirampas oleh penguasa jahat ya, yang menginginkan kapal-kapal yang kondisinya masih baik. Nah, dengan melihat nanti ada cacatnya kapal ini dalam bentuknya lubang, perlubang kapal ini gitu ya, dia nggak akan jadi mengambil kapal tersebut, dan para orang miskin yang punya kapal tersebut akan tetap menjadi pemiliknya. Nah, apa pelajaran dari Nabi Khidir ini? Yaitu beliau tidak mengambil pilihan ekstrim ketika menyelesaikan masalah. Misalnya, biar ini nggak diambil oleh raja yang penguasa yang lalim itu, yang merampas setiap kapal yang baik, yang bagus. Nabi Khidir tidak menghancurkannya, tapi hanya melukai atau melubangi sedikit saja, sekira
penguasa yang lalim itu tidak akan mengambilnya. Nah, demikian pula dengan kondisi sosial, kondisi di dunia maya kita. Sekalipun ada banyak konten negatif, ada keburukan di sana ya, jangan kemudian ditinggalkan sekaligus. Misalnya difatwakan Facebook haram. Nah, ini tentu saja menurut penulis Facebook ini kurang bijak. Hendaknya kita meneladani sikap Nabi Khidir ketika ingin mengubah sesuatu ya, yang harus bijak, harus terukur, jangan sampai ekstrim gitu ya, harus moderat gitu. Amma ma yakhusu at-tafkir fi islahil mujtama fanahtaju ila nadhurin jadidin wa fikrin jadidin yasuddu ats-thughrat al-qa'imah fil amal al-islami. Sedangkan untuk strategi memperbaiki masyarakat, nah ini membutuhkan satu pemikiran baru ya, yang bisa memperbaiki agar sesuai dengan cita-cita atau nilai-nilai keislaman yang tentu saja asumsinya adalah positif ya. Wa inna intajal afkar ada'awiyah al-jadidah yakunu bitta'amul ma'al afkar al-qadimah au bi intaji fikratin jadidatin bil kulliyah. Nah, melahirkan pemikiran-pemikiran dakwah yang baru ini mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lama ya, ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama, ini maksudnya pemikiran-pemikiran lama. Au bi intaji fikratin jadidatin bil kulliyati dan seterusnya. Nah, di antara pemikiran baru atau strategi baru untuk berdakwah ya, ini adalah taudzifu syabakatil Facebook, menggunakan jejaring Facebook. Jadi bagi penulisnya, Facebook ini punya nilai positif juga, yaitu sebagai media untuk berdakwah. Ini bagi beliau karena beliau seorang orang yang ahli agama begitu ya. Wa ghairiha minasyabakat li ta'rif bil Islam wa da'wa ilaihi, yaitu sebagai media untuk memperkenalkan Islam. Wa inna wasail lil al-ittisal al-haditha kama anna fursah kabirah yattakhidhu ghairul muslimin linashri mu'taqadatihim wa tasawwuratihim al-mukhalifa litilkar risalah lakinnaha fursatun akbar litablighi risalah al-muhammadiyah. Sebagaimana bangsa-bangsa lain ya menggunakan Facebook dan platform-platform sosial media lainnya untuk memperkenalkan kebudayaan mereka, keyakinan mereka, perspektif mereka kepada seluruh penghuni bumi ya, penduduk bumi ini, umat Islam atau bangsa-bangsa muslim atau bangsa kita, bangsa Indonesia ini juga bisa mengambil atau menjadikan sosial media untuk menyebarkan kebudayaan kita, keyakinan kita, perspektif kita, dan lain sebagainya. Innani az'am anna wasailal ittisal al-haditha ayatun dalatun ala sidqin nubuwatil muhammadiyah wa anna fursatun kabiratun lin nashri risalah al-muhammadiyah. Penulisnya berkeyakinan begini, Facebook ini adalah, ini unik pandangannya, bahwasanya Facebook ini adalah tanda-tanda kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa dia berpandangan seperti itu? Facebook ini menjadi tanda-tanda kebenaran Rasulullah. Karena begini, di paragraf selanjutnya dia mengatakan Rasulullah itu kan diutus, misinya adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kalau kita bertanya, bagaimana bisa Rasulullah ini diutus untuk seluruh penduduk bumi ini? Padahal beliau orang Arab ya, tinggal di Mekah atau di Madinah, beliau tidak pernah kemana-mana. Bagaimana bisa ajarannya ini
adalah sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta, untuk seluruh penduduk dunia. Nah, kalau sudah bisa sampai kepada seluruh penduduk dunia, bagi penulis kitab ini tentu saja visi atau misi rahmatan lil alamin ini menjadi semakin mudah tersebarkan. Nah, itu salah satu pandangan atau pemikiran penulis buku atau kitab Al-Facebook terhadap platform-platform sosial media. Jadi ada nilai positifnya, memang ada nilai negatifnya, ada dampak-dampak negatifnya. Seperti tadi saya sebut ada bahayanya kalau kita tidak berhati-hati. Misalnya kita akan menjadi korban kejahatan, entah itu pelecehan, entah itu pornografi, entah itu pemerasan dan lain sebagainya, penipuan dan lain sebagainya. Nah, tapi juga ada nilai-nilai positifnya, dan ini yang harus diambil sebagai sebuah kesempatan besar untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, ini pemikiran katakanlah Syekh Ali Muhammad Syauqi. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya kita menjadi bijak dalam bersosial media, bagaimana kita bisa berhati-hati menjaga keamanan kita selama kita bersosial media. Nah, disinilah pentingnya kita mengikuti atau mempelajari ya tuntunan-tuntunan Islam dalam bersosial media. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab. Ada 7 bab utama dalam pembahasannya nanti, tapi ada poin-poin dari setiap bab ini ya, ada poin-poin yang nanti kita akan pelajari satu persatu. Bab yang pertama ya, di halaman 11, Al-Faslul Awal Al-Adab Al-Amah lil Facebook, yaitu etika umum dalam menggunakan Facebook. Secara umum apa sih yang perlu kita perhatikan ya ketika kita menggunakan Facebook? I'lam ayyuhal muslim al-karim, ketahuilah wahai saudara-saudara muslim, anna hunaka adabun jalilatun yajibu iltizamuha fi hadzal alam al-musamma al-Facebook. Ada etika-etika luhur ya yang harus dipegang, yang harus perhatikan di dunia yang disebut dunia Facebook ini. Jadi Anda harus memperhatikan prinsip-prinsip ini, nilai-nilai ini. Apa saja? Wahya al-mu'awanah 'alal birri wat taqwa. Yang pertama adalah saling tolong-menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi ketika bersosial media jangan dilupakan nilai ini. Niatkan ya diri kita ini untuk melakukan atau berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan diniati yang lainnya. Ini akan ada pahalanya dibanding ketika misalnya kita hanya untuk mencari hiburan. Nah, misalnya, atau kita akan menyebarkan konten-konten negatif. Tentu ini tidak sesuai dengan semangat al-mu'awanah 'alal birri wat taqwa. Nah, kalau kita menyebarkan konten negatif, misalnya pornografi, misalnya bullying, kita membuli teman kita, misalnya lagi hoax, berita palsu gitu ya, berita bohong, kemudian fitnah. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan prinsip al-mu'awanah 'alal birri wat taqwa. Bertentangan dengan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini kalau kita menyebarkan hoax misalnya, ini sama dengan kita saling tolong-menolong dalam al-ithmi wal udwan, dalam dosa dan saling bermusuhan, dan itu dilarang Al-Qur'an. Fayajibu 'alaika an tata'awana ma'a asdiqai safhatika wa ghairihim 'alal birri wat taqwa. Nah, ini dia menghukumi wajib, saudara-saudara, teman-teman. Wajib bagi kamu untuk saling berbagi kebaikan, saling tolong-menolong ya, bersama dengan kawan-kawanmu di jejaring Facebook.
alal birri wa taqwa, untuk mewujudkan kebajikan dan ketakwaan. La alal itsmi wal udwan, tidak saling tolong menolong, saling bantu membantu ya dalam dosa dan saling menebar permusuhan. Qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Yang berikutnya, karena waktu kita sudah habis, sudah hampir 30 menit teman-teman, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada jam yang sama. Jadi sebelum kita tutup, ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi. Pertama, Facebook dan juga platform sosial media yang lainnya ini ibarat pisau bermata dua. Ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Kita tidak bisa melarang orang untuk menggunakan sosial media karena hanya mempertimbangkan aspek negatifnya dan kita melupakan aspek positifnya. Nah, karena itu kita perlu bijak dalam menggunakan sosial media. Salah satu tuntunan agar kita bisa bijak dalam menggunakan sosial media adalah dengan memperhatikan tuntunan-tuntunan Islam atau nilai-nilai Islam dalam bersosial media. Salah satunya, prinsipnya adalah ketika kita bersosial media, kita akan harus niatnya saling tolong-menolong dalam berbagi kebaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.